kira-kira itu. Oke, kalau boleh tahu nih Hanang, tadi ya, kalau saya sekilas saya tangkap belajar itu angkatan corona. Tapi kalau sisi fundamental atau technical analysis, belajar di mana? Belajar sendiri atau bagaimana itu? Atau Baca, saya baca. mengikuti? Saya memang senang baca. Saya senang baca. Salah satu buku yang saya baca itu yang saya betul-betul berkesan itu yang tentang volume itu. Siapa ya? Saya lupa itu. Bahasa Inggris sih memang bukunya. Saya senang-senang buku begitu. Makanya memang saya baca aja. Saya nggak ikutin kursus pelatihan nggak. Cuman saya senang baca. Jadi dari baca itu yang paling saya ingat ya volume itu. Volume itu menentukan sesuatu lah. Kira-kira begitulah. Itu yang paling saya ingat. Sampai sekarang itulah yang paling ininya. Apa? Yang paling jadi acuan saya ya volume itu aja. Oke, baik, terima kasih. Kembali kepada Himawan ya. Dari ulasan atau penjelasan tadi dari Hanang terkait dengan pertanyaan saya mengenai dia itu sebagai karyawan juga, tapi dia bisa melakukan trading setiap hari, dan kemudian juga beliau itu adalah salah seorang trader angkatan corona yang belajar sendiri. Di kita juga Umawan ya, ada suatu bentuk ya produk dari Logi Cuan itu yaitu Satonomi sebagai media untuk pembelajaran kepada teman-teman Logi Cuan. Kira-kira ini bukan kira-kira lagi, saya minta Himawan untuk menjelaskan tentang dibentuknya Chartonomy sebagai media edukasi technical analysis fundamental bagi member Logi Cuan. Persilakan, Umawan. Ya, baik, terima kasih Pak Romli. Jadi selamat dulu ya buat Bro Hanang Ya. nih, luar biasa kawan kita satu ini yang dari Batam. Jadi beliau mungkin sudah tahu merasakan pahit getirnya di dunia saham gitu kan. Jadi akhirnya terdampar di Logi Cuan, dan di Logi Cuan Pak Hanang cukup mungkin enjoy ya dengan cara bertrading kita yang memang saham sudah saya pilihkan yang memang dengan kriteria Pak Hanang tadi sudah ceritakan gitu teman-teman ya. Jadi memang dalam posisi sideways dan memang kita bisa dapat take profit dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi ya, apalagi dalam teknik tebar jalanya ya. Nah, yang Pak Hanang lakukan itu adalah karena memang dalam kepentingan kompetisi ini beliau mengejar growth dari kompetisinya ya. Jadi memang di Logi Cuan itu ada dua teknik ya Pak Hanang ya, yang kita sering pelajari ya. Jadi ada tebar jala ini kita split ke beberapa puluh saham. Nanti ada saham yang lompat tiba-tiba atau rally. Nah di situ kita bisa mempertaruhkan kita sebagai scalper lah istilahnya ya Pak Hanang ya. Take it for granted lah di situ. Tapi untuk yang saham-saham yang naiknya pelan, santai, itu kita auto cuan ya Pak Hanang ya, tanpa diapa-apain juga cuan sendiri itu. Kalau teman-teman sudah di Logi Cuan itu kelihatannya agak aneh ya, karena memang kita cuma masuk doang, kita tungguin nanti ketika rally kita hajar-hajaran di situ tuh ya Pak Hanang ya. Kita mati-matian lah di situ dapat cuan yang gede, tapi nggak juga menutup kita punya ATM harian yang untuk kita trading for living lah paling tidak. Kita juga nggak dibohongin market terus, tidak dipom-pom sama orang. Yang kita lihat adalah market, murni market. Mungkin Pak Hanang tahu, saya nggak pernah pom-pom satu saham ya Pak. Betul. Kita main murni market, walaupun itu saham lagi bagus-bagusnya. Kalau memang harus take profit ya kita keluar, nggak ada urusan dengan teman-teman di luar sana yang mungkin ratusan atau ribuan persen. Tapi itu metode yang memang kita jalani di Logi Cuan. Nah, untuk terkait mau beggar mau cuan banyak kan, Logi Cuan punya program investasi itu ya kan, program investasi di saham-saham yang memang sudah saya pilihkan untuk teman-teman. Nah mungkin saya appreciate ya dengan Pak Hanang yang masih bekerja dan masih bisa juga trading gitu kan. Nah ini sebenarnya sangat cocok untuk teman-teman yang memang punya kegiatan lain, misalnya bekerja atau punya bisnis lain gitu, masih bisa dijalankan dengan trading. Karena kita di sini tinggal auto sell ya Pak. 3 sampai 5 tick, kalau mau greedy bisa 10 tick silahkan. Mau 15 tick pun nggak ada masalah gitu kan. Tinggal tergantung masing-masing. Nah, di situ kita yang menentukan gitu loh. Artinya ini yang saya mau tanya ke Pak Hanang nih, untuk tebar jalannya untuk
day tradingnya tetap dilakukan kan ya? Tetap. Saya sampai siang masih ikut Om. Saya biasanya masih ikut Om. habis makan siang baru mungkin habis makan siang Ares. baru mungkin segala macam. segala macam. Iya, iya, iya. Nah, itu yang dilakukan teman-teman di Logicuan juga seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran kalau kita itu di market nggak bisa sombong, nggak bisa over confidence. Rata-rata seperti ini Pak Anang, kalau kita sudah mengetahui teknik tertentu atau technical tertentu itu kita jadi over confidence karena kita memang memahami banget gitu. Malah jadinya over confidence itu jadi all in rata-rata. Dan ketika dibawa turun kita nggak terima karena kita masih yakin dengan teknik kita. Akhirnya averaging down lagi atau dengan harapan ini pasti akan naik. Nah, itu yang mungkin ternyata kita terseret ke jurang kebangkrutan di bursa saham seperti itu. Jadi untuk teman-teman juga sebagai dasar kita lebih mengetahui tentang teknik saham, bisa saya bikin itu yang namanya Chartonomy. Jadi teman-teman silakan kunjungi IG-nya, di sana banyak pelajaran-pelajaran tentang fundamental, tentang technical dan lain-lain gitu. Nah, Pak Hanang sendiri tadi ini ya dari Corona ya, Iya. angkatan Corona ya. Iya, Corona. Iya. Nah, tahu dari tahu Logicuan dari mana, Pak? Dari IG. Dari IG. Oh, dari IG Iya, ya. saya tertarik karena saya tertarik kok karena TV terus gitu tiap hari gitu. Jadi terus gitu tiap hari gitu. Jadi tapi alhamdulillah cepat Mbak Nuna itu kemarin approve saya cuman 3-4 hari lah. Biasanya kan admin lama Iya, ya. iya. Saya join dari bulan Juli. Saya join dari Juli bulan tanggal 1, tanggal 2 gitu. Bulan Juli ya. Iya. Tanggal 2 gitu. Terus growth-nya seperti apa, Pak? Saya Apakah bisa untuk makan alhamdulillah. menggantikan? Alhamdulillah. Saya Jadi ada 3 kon, satu invest, satu swing yang Ya, agak betul. seminggu atau 3 harian, Iya, satu betul, yang betul. untuk Logicuan ini. Untuk Logicuan ini. Ya kalau growth mungkin Ya, saya kalau growth, biasanya target tuh 1% sehari dari target Porto. tuh Jadi 1% kurang sehari lebih dari ya Porto. Jadi 15-20% satu bulan. 15-20% satu bulan. 1 bulan ya. Wes, cakep itu, Pak. Iya. Itu luar biasa ya, teman-teman. Memang kalau dari wawancara saya dengan beberapa member dan mereka report juga ke saya itu rata-rata 7-20% Pak, 1 bulan Iya. dari RDN ya. Iya. Rata-rata ya. Jadi itu tergantung teman-temannya. Nah, untuk Pak Hanang sendiri ketika di saat waktu yang sangat mepet gitu untuk Bapak bisa ikuti Logicuan itu TP-nya seperti apa, Pak? Auto sell ataukah ditungguin atau seperti apa, Pak? Kalau yang tebar jala atau tapi kalau yang Auto sell. kalau yang running itu, saya kan juga kadang-kadang mantau running trade. Saya kan juga kadang-kadang mantau running Nah, trade. kalau lagi rally itu kalau Om Himawan lagi suruh masuk, rally saya ikut itu, masuk. Om Himawan suruh masuk, saya Jadi ikut masuk. kita 3-5 juta gitu, tapi saya 3-5 disiplin juta cut lah. gitu, tapi saya Jadi kalau misalnya 3 jadi kalau misalnya nggak naik ya sudah saya keluar gitu, nggak naik kira-kira ya gitu. sudah, saya keluar Tapi gitu, alhamdulillah kira-kira sering gitu. naiknya. Tapi Jadi alhamdulillah makanya sering Bro naiknya. Kevin Jadi kemarin bilang makanya Ya. 6-2 itu betul. Jadi 6-nya win, 2-nya loss. Betul, Jadi kalau ya. itu berarti 4 win kan. Kalau 4 win ya alhamdulillah sudah kan. Kalau 4 win ya 4 win Mas- itu pun masih bukan cuan lah ya, 1 Pak. banding 2 tapi 1/4 kadang-kadang. Jadi resiko 1/4, ya. saya berani 1/2 tapi kadang-kadang Om Himawan kasih 1/4, Betul. 1/5, 1/6 dan seterusnya. 1/6 dan seterusnya Gitu. Iya, iya. Memang itu yang dilakukan di Logicuan agak unik ya, Pak ya. Iya. Jadi kita ada trading santainya juga, ada yang kalau yang teman-teman punya nyali khusus atau punya keinginan untuk melebihkan profitnya bisa ikut di day tradingnya ya, Pak, yang untuk scalpingnya lah bahasa kita di Fast trade. Logicuan ya. Iya. Ya, jadi Fast trade. fast trade-nya ya. Jadi nggak juga melulu kita jadi scalping ya, Pak, Iya. scalper. Jadi itu nggak menentu juga kok kita dengan teknik 1, teknik 2, teknik 3 itu kita pakai terus gitu. Jadi ya luar biasa nih Pak Hanang ya. Terus apakah Bapak ketika saya suruh HK tuh HK Pak atau ngebit HK, Pak? Pak. HK ya, betul. Ya. Itu memang yang benar sih HK ya. Kalau ngebit ngapain gitu? Iya.
Ya ngebit urusan yang Karena lain kalau lah gitu. Om Ya bilang, sudahlah. kalau misalnya saya cirainin begini, kalau ini untuk besok, nah berarti itu tebar jala. Jadi saya masuk paling 500, 300 gitulah. Tapi kalau lagi rally, HK saya tahu Om ada di dalam, gitu. Pakai sih saya masuk di dalam, gitu. Yang ngebit saya lah Iya, pokoknya ya. kira-kira gitu lah. Iya, kira-kira. Ada yang ngamanin lah, ada dana Ya, kita yang besar yang ada di dalam gitu. Jadi kalau saya masuk cuma 35 juta kan masih aman. Saya kira gitu lah. Iya. Iya, 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 iya. Jadi ya itu ketika memang saham rally dan saya juga memanfaatkan itu biasanya memang saya di dalam ya Pak. Kecuali memang yang ya saya tidak di dalam, saya pasti ngomong kan ke teman-teman. Ini saya nggak ada di dalam nih. Masing-masing resikonya ya gitu kan. Itu yang terjadi di Logi Cuan. Menurut Bapak gimana teknik atau konsep Logi Cuan yang kita untuk berbagi ini Pak? Jadi memang kita kan grup gratisan nih. Kita buat komunitas, jadi memang kita menebarkan manfaat ya untuk orang lain. Jadi kenapa kita gratis? Karena untuk teman-teman yang sudah cuan juga bisa men-share cuannya ke orang lain gitu Pak. Gimana menurut Pak Hanang tentang konsep Logi Cuan? Ya luar biasa Pak Imam. Soalnya tidak banyak yang melakukan begini seperti Pak Imawan, memilihkan saham yang topik apa yang picknya bagus kira-kira untuk berbagi untuk kita. Ya kira-kira kalau misalnya saya dulu pernah ikut berbayar itu kan sampai 4 juta sampai 40 tahun gitu ya, dan itu menurutnya berapa ya, saya lupa, sekitar 7% satu tahun itu, 7 atau 10% lah ikut trading yang berikutan itu. Jadi saya kapok di situ. Jadi kira-kira entah karena corona atau memang apa, tapi karena corona nggak terlalu tapi kalau Om Mawan dengan konsep berbagi ini saya luar biasa. Saya juga ikut senang berbagi, jadi hadiah pemain pun saya bagi gitu aja. Iya, iya. Percaya saya nggak mungkin juga dimakan itu. Jadi ini memang saya coba artinya kenapa kita sharing di IG itu Pak. Itu kan hanya untuk ini bukan saya loh. Yang take profit sampai 104 emiten satu hari bukan saya loh. Teman-teman di dalam di grup Bapak kan tahu sendiri kan, itu kan bukan take profit saya kan, teman-teman. Memang saya yang suruh masuk, saya yang suruh keluar gitu. Nah ini sinilah yang mau kita bagikan ke teman-teman di luar sana. Kalau trading itu sebenarnya sederhana Pak, hanya masalah mindset dan psikologis aja sih. Yang lainnya itu nomor sekian. Ketika Anda pintar sekali di di satu teknik, ya itu yang tadi saya bilang. Jadi terlalu oportunis juga buat kita gitu. Sedangkan market unpredictable, market sangat tidak bisa ditebak. Yang lebih pas adalah kita mengikuti siklusnya market. Seperti itu ya Pak Hanang. Ya betul, setuju sekali ya. Ya betul, setuju sekali ya. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan Pak Romli dilanjut Pak Bro Alan. Bro Alan. Dari Himawan ya terkait dengan memang gaya trading dari Hanang ini. Pada waktu 1 Juli Hanang udah mengikuti Logi Cuan ya? Belum, 3 atau 4 gitu saya lupa. Oke, kalau begitu pada waktu kita mengadakan live trabar ya, live trading di Hotel Said Jakarta, ada konsep, ada rumus tentang 135 ya. Jadi mungkin Hanang juga pernah mendengar ya di penjelasan-penjelasan Himawan ya tentang dipasang 135. Kemarin juga pernah diulas ya strategi dari trader yang ingin menerapkan pasang di bid 135. Mungkin Himawan bisa menjelaskan seperti yang kemarin kita ulas di Bekasi. Seperti itu. Kemudian apakah Hanang menerapkan strategi tersebut? Hanang, coba Hanang dulu. Kalau saya itu yang saya bilang, saya risk dan reward itu 1:2. Jadi disiplin di situ saya. Tapi dengan disiplin itu saya biasanya kalau misalnya 2 tick ke bawah, saya minimal profit kan 4 tick ke atas. Kira-kira gitu. Tapi saya nggak pasang 135. Jadi saya langsung HK aja, tapi kalau nggak sesuai, CR. Jadi prinsipnya dengan itu, win rate-nya aja sudah sekitar 6:2.
di atas 5/2 kalau kata Bro Kevin tuh di atas 5/2. Jadi ya itu udah alhamdulillah Pak. Jadi nggak usah. Saya Oke, nggak masuk oke. Ya. 135 gitu aja. Oh iya iya. Baik itu kemarin di trading kompetisi maupun dan di tradingnya ya Pak ya. Kalau yang tebar jala saya masuk gitu aja. Jadi karena misalnya ini untuk tebar jala itu kan kalau Pak Imawan biasanya bilang itu untuk busuk-busuk ya. Ya itu biasanya saya masuk biasa yang kecil-kecil aja 300, 500. Nanti bom-boman ketika dia rally gitu aja. Saya mikirnya di situ aja. Maksudnya tebar jala itu kan kita nggak bisa tahu ya kira-kira kapan dia naik. Tapi kita punya sedia dana untuk ngebomnya. Kira-kira gitu aja. Tapi kalau yang fast trade saya selalu ikut tapi nggak pakai konsep 135 karena biasanya fast trade yang saya masuk itu yang beatnya agak agak tebal. Tapi kalau ya kayak Pico saya nggak berani karena saya nggak punya mental kalau untuk Pico. Itu aja. Oke, berarti ini Hanang udah paham betul dengan tentang memang uh, bid offer dari suatu emiten tersebut. Tapi baiklah kalau Belum, sebelum masih ya. belajar. Oh ya nggak apa-apa. Ini sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman-teman, sedikit mungkin ulas Umi Mawan seperti yang kemarin kita ulas di Bekasi tentang mekanisme 135 dipasang di bidding tersebut. Supaya sekilas saja Ya, ya baik, baik Pak Romli dan teman-teman. Jadi ini yang saya terapkan dalam saham-saham yang rally ya. Saya biasanya menerapkan yang sudah saya share ke teman-teman dan proven ya. Teman-teman juga banyak yang mengikuti itu lebih nyaman kita ketika masuk di saham-saham yang cukup rally. Itu biasanya dengan 135. Jadi 135 itu gimana? Itu lebih ke misalnya kita mau masuk di saham tertentu, kita siapkan mau masuk misalnya 100 slot di HK, itu di bidnya kita pasang 100 slot juga gitu. Nah di tick bid yang ketiga itu 3 kalinya, biasanya 300 slot misalnya. Nah nanti kita turun lagi ke bawah, kita pasang itu di tick kelima atau ke-6 atau ke-7 silakan itu 500 slot. Jadi itu hal untuk antisipatif ketika saham-saham tersebut sedang rally. Kenapa itu saya lakukan atau saya menemukan itu teori itu karena di saat saham rally itu biasanya dia ada titik take profit dari saham tertentu dan kita nggak tahu kapan titik take profit dari teman-teman yang mungkin sudah masuk di bawah gitu. Nah itulah cara kita mengantisipasi dengan saham-saham yang mulai rally dan ketika dia naik mulai turun, nah bid kita tuh akan termakan tuh dari yang tadi kita ngebid 1, 2, 3 tadi kan 135 tadi dari misalnya dia tetap naik dari waktu kita HK naik ya sudah tinggal di cancel aja yang tadi di bidnya kan. Oke, yang di 500 dulu atau yang di 300 ketika kita sudah 3 sampai 5 tick udah cukup aman, kita bisa averaging up dengan dana yang kita pakai tadi bid di cancel tadi. Nah, kalau gimana kalau turun ya? Yang turun tadi itu ketika turun di 300 di bid yang ketiga di 300 slot berarti kita sudah punya 400 slot 500 slot ya kan. Nah, di situ tapi average kita kan makin turun tuh karena kita ambil di bawah dengan jumlah yang lebih besar. Nah, di situ 1-2 tick biasanya sih sudah cuan bisa kita keluar gitu. Seperti itu Pak Romli, itu hanya antisipatif dari kecepatan kita ketika kita tidak memiliki kecepatan untuk melihat sejauh mana market akan take profit gitu. Jadi kita ambil momen pullback-nya dia dari bawah ke atas atau mungkin dia naik terus ya, itu sama aja gitu. Jadi itu teknik yang bisa dipakai teman-teman dalam Pak Hanang ya untuk saham-saham yang rally Pak gitu. Pak Hanang HK ada baiknya juga disiapkan ke kiri kalau dia turun, tapi itu resikonya akan lebih besar lotnya, tapi kan lebih enak tuh ketika kejemput ke bawah malah tinggal 1-2 tick udah selesai tuh kita punya gitu Pak Hanang. Bisa dipraktekkan besok-besok kalau masih ada waktu gitu. Seperti itu Pak. Baik.